mengukuhkan Saudara Kuli Jonathan Riu Kaho sebagai Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur atau disingkat UPG 1945 NTT. Masa jabatan 2025 sampai 2030. Saya berharap momentum pelantikan dan pengukuhan ini bukan sekedar seremonial pergantian jabatan, melainkan sebuah penanda tanggung jawab dan amanah besar untuk membawa institusi ini semakin maju. Saya tuntut, saya minta Pak Kuli nanti 5 tahun ke depan bersama Pak bimbingan Pak Samuel Hanif, kampus ini tumbuh mengembirakan menjadi satu pusat gerakan perubahan di Nusa Tenggara Timur. Saya meminta kalian harus bisa otak yang kotor itu harus menjadi daun ulang, menjadi benih, menjadi pupuk yang untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada pikiran-pikiran lain selain pikiran bagaimana membangun dan membuka kegiatan lima mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa dan juga kualitas untuk pendidikan. Itu saya pikir. Dan juga Ibu Ketua PGRI, Bapak Ketua BPH PGRI Nusa Tenggara Timur, dan Ketua BPRB PGRI dan seluruh rombongan. Untuk kehadiran Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Pengurus Besar acara pelantikan dengan pengukuhan rektor, wakil rektor, dan dekan fakultas pada Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur, masa jabatan 2025-2030, dan syukuran bisa sambut pejabat UPG 45 NTT hari ini, Senin 7 Juli 2025, segera dimulai. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia nomor 39 /Kep/PD /23 Romawi /2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang pengangkatan Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2025 sampai 2030. Memutuskan menetapkan keputusan pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia tentang pengukuhan Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2025 sampai 2030. Pertama, Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur merupakan perguruan tinggi milik Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia
Jonathan Riu Kaho sebagai Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur atau disingkat UPG 1945 NTT. Masa jabatan 2025 sampai 2030 yang diakui secara definitif oleh organisasi PGRI. Ketiga, mengukuhkan Saudara Uli Jonathan Riu Kaho, Magister Sains sebagai Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 NTT dilakukan oleh pengurus BPLP PGRI dan disaksikan oleh pengurus BPH UPG 1945, pengurus PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pengurus besar PGRI. Keempat, masa jabatan Saudara Uli Jonathan Riu Kaho, Magister Sains sebagai Rektor UPG 1945 NTT adalah 5 tahun. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2030 dan akan diperbaiki apabila ternyata terdapat kekeliruan. Naskah pelantikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Senin tanggal 7 bulan Juli tahun 2025 bertempat di Kota Kupang atas nama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia pada Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur disaksikan oleh pendeta dan para undangan. Dengan ini kami melantik Saudara Uli Jonathan Riu Kaho SPMSI, kandidat doktor, sebagai Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2025-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dan telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga saudara dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur. Kupang 7 Juli 2025, Pengurus Besar PGRI, Ketua Umum Unifa Roshidi, NPPA 0903070004 ditandatangani terpasar.
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Keuangan dan Kerjasama Insinyur Darmanto Kise MP. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerohanian Patricia Walwanja STH MM. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan TME Imurau SPD MM. Dekan Fakultas Hukum Simpson Nasi SHMH. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Insinyur Nur Aini Bunyani MSI. Dekan Fakultas Ekonomi David R.E. Sedan SEMM. Dekan Fakultas Pertanian Heni Araga SPMP. Dengan kerendahan hati kami mengundang Rektor dan Rohaniwan untuk mengambil tempat di depan. Saudara-saudara, silakan mengikuti apa yang saya katakan. Ikrar janji jabatan. Ikrar janji jabatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Saya berjanji. Satu. Bahwa saya bersedia diangkat sebagai. Wakil Rektor Bidang Akademik. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Keuangan dan Kerjasama. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerohanian. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerohanian. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dekan Fakultas Hukum. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dekan Fakultas Ekonomi. Dekan Fakultas Pertanian. Dua. Bahwa saya bersedia melaksanakan peraturan Ketua BPP PGRI Profesor Dr. Supardi kepada Dekan Fakultas MIPA dan Fakultas Pertanian. Ibu Wakil Bupati menyerahkan buah penyematan golong kepada Bapak Dekan FT. Dan Ketua BPH kepada Dekan Fakultas Hukum. Ya, lanjutkan. Masih oleh Wakil Bupati Kabupaten Kupang. Ya.
Kepada Bapak disilahkan. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Profesor Dr. Nifah Rosidi MPD, yang saya hormati Ketua BPLP PPPGRI Profesor Dr. Supardi US MPD, Bapak Ketua BPH PGRI Dr. Samuel Hanim Esa MH. Perguruan tinggi merupakan sebuah lembaga terhormat dan berwibawa yang merupakan institusi ilmiah dengan tugas dan fungsinya mendidik manusia untuk menjadi kaum intelektual yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjadi tugas dan tanggung jawab bersama kita segenap sivitas akademika Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur untuk menjadikan dan membuat lembaga pendidikan ini lebih terhormat dan berwibawa di tengah masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga ini semakin meningkat dalam mendidik, membina, dan menciptakan generasi muda yang unggul, yang tangguh, dan mempunyai semangat pengabdian serta nasionalisme yang tinggi. Saya memberikan apresiasi terhadap proses suksesi kepemimpinan lembaga ini yang berjalan dengan demokratis. Namun harus diingat, suksesi rektor dan jajaran bukanlah akhir dan satu-satunya agenda yang paling penting lembaga ini. Yang paling utama adalah menjaga agar lembaga ini tetap eksis dan terpercaya di tengah masyarakat, sehingga terus melahirkan inovasi dan kreativitas. Saya berharap momentum pelantikan dan pengukuhan ini bukan sekedar seremonial pergantian jabatan, melainkan sebuah penanda tanggung jawab dan amanah besar untuk membawa institusi ini semakin maju dan beradaptasi di tengah tantangan zaman. Universitas Persatuan Guru 1945 NTT bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ladang pengabdian untuk membentuk generasi muda unggul, berkarakter dan berdaya saing. Kepada rektor, wakil rektor dan para dekan yang baru dilantik, saya ucapkan selamat menjalankan tugas. Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian, bukan semata prestise. Tumbuhkan semangat kolaborasi, inovasi dan keberpihakan kepada mahasiswa serta masyarakat luas di Nusa Tenggara Timur. Kepada pejabat sebelumnya, Pak David, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi nyata yang telah diberikan selama masa jabatan 10 tahun. 10 tahun ya. Tuh, kalau kepala daerah udah periode juga tuh. Pengabdian Bapak menjadi fondasi yang kuat bagi kepemimpinan baru ke depan. Ayo bangun NTT. Terima kasih. Yang kita cintai, kita banggakan, Bapak Wakil Gubernur Provinsi NTT, Ibu Wakil Bupati Kupang, sangat muda, Ketua YPLP, BPLP Profesor Supardi, para pejabat Forkompimda, pejabat sipil dan militer. Saya juga gak akan lama-lama. Saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada sahabat saya Pak David. Terima kasih kepada Pak Hanim, Samuel Hanim rupanya namanya, angel banget sih Pak. Pak Hanim ini ibarat batu karang, kokoh, kuat dihempas badai, tapi sekaligus lembut sekali hatinya. Jadi beliau selalu berselancar tentang badai, dan sampai saya bawa ini
Sela. Pada kedua tokoh ini saya tahu persis bagaimana membangun kampus ini di antara badai, dan apa yang dipidatokan oleh Bapak Wakil Gubernur tadi juga antara lain dilakukan oleh kawan-kawan di sini di kampus ya, dengan Good University Governance ya. Kemudian jatuh bangun, dan saya kira selamat untuk Pak Uli dan kawan-kawan semua. Kalau Pak Samuel Haning itu ibarat batu karang yang kokoh, menjaga dari segala serangan tantangan. Pak David melakukan installment period, membangun, memperkokoh. Saya tahu persis kita harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang begitu luar biasa. Kita berterima kasih kepada Bapak Prabowo, pada semua, karena saya saksi sejarah ya jatuh bangunannya kampus ini. Dan Pak Uli saatnya untuk membangun kreativitas dengan dukungan penuh Sivitas Akademika dan kawan-kawan dari pengurus PGRI Kabupaten Kota hadir loh. Mana? Nah, mereka dari berbagai kabupaten kota datang ke sini untuk memberi dukungan. Betapa kampus ini memberikan makna yang besar. Bukan sekedar kampus tempat kita mencari penghidupan, tapi kampus ini diharapkan tadi oleh Pak Wakil Gubernur sebagai suatu upaya untuk membangun daerah ini, daerah yang maju, daerah yang inovatif, daerah yang penuh dengan kreativitas. Apalagi sebelum saya tutup ya, saya sangat terpesona dengan tadi dari Rajua itu tadi sampai saya cari di internet betapa ritmiknya, dinamiknya yang ditampilkan sampai saya ngiri. Di akhir Desember akan ada pertemuan dengan orang-orang asing di Jakarta. Aneh banget itu yang tarian tadi, ritmiknya sangat indah, luar biasa. Sabua Rajua, terima kasih banyak. Dan di sini juga saya sampai bilang ke Ibu, wah kalau begini saya nggak bisa ikutan nih lagunya. Oh, kayak saya bisa, bagus banget. Learning growth itu, ya. Sekarang itu bukan ditentukan oleh siapa, ditentukan oleh kita sendiri. Saya cuma melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur. Jadi saya ingin, saya tuntut, saya minta Pak Uli nanti 5 tahun ke depan bersama bimbingan Pak Samuel Hanim, kampus ini tumbuh mengembirakan menjadi satu pusat gerakan perubahan di Nusa Tenggara Timur. Saya bangga dengan Anda, demikian. Saya tahu saya juga nggak tidur 2 hari, saya udah ngantuk-ngantuk. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Dan saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Pol D.Aris Doni Asroma, yang juga adalah kandidat doktor Orhan Sujian, Ibu Wakil Bupati Kupang, terima kasih sudah hadir. Ibu Ketua Umum PBI Prof. Unifa Rusdi, kita berikan aplaus untuk beliau. Luar biasa berjalan. Bapak Prof. Dr. Supardi Uki, MPD, yang juga adalah Ketua YPP dan Ketua DPRB, kita berikan aplaus untuk beliau. Juga yang saya hormati Bapak Ketua BPH, Bapak Dr. Samhani, yang luar biasa, kita berikan aplaus untuk beliau. Mama Pendeta yang hadir bersama kita, Forkompinda yang ada bersama kita, luar biasa, terima kasih. Bapak Ibu, Bapak Rektor, Bapak Uli, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Ketua Forum Studi, juga tidak lupa para Ketua PGRI Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan ini, anggota Senat yang saya hormati. Pertama-tama saya ajak kita, mari kita ucap syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa
terutama saya pribadi, berkat Tuhan Yesus yang hidup, 10 tahun saya memimpin kampus UPG dengan hati, dan saya sampai ada berdiri di sini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang baik dan mulia pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan sesuatu berkaitan dengan serah terima jabatan rektor Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur. Sebuah perjalanan panjang telah saya lewati bersama teman-teman. 10 tahun bukan waktu yang gampang. Tentunya capaian ini bukan saya pribadi sendiri, tetapi berkat tokoh yang saya hormati saat bukan Bapak Dr. Sam bersama seluruh sivitas akademika yang luar biasa. Ketika saya dipercayakan kepala biro 2007, ternyata saya membawa 12.000 keluar dari kompleks Kristen karena kami diusir ke sana. 36 sekolah yang ada di Kota Kupang kami kontrak dan kami kos-kosan. Tapi ketika Bapak Samhani menjadi rektor, beliau perintah kami laksanakan. Baru kami resmikan lantai 3 di tentang life cycle product. Buktinya UPG hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, hari ini kita menyaksikan serah terima jabatan rektor yang merupakan hal yang lumrah dalam organisasi. Saya merasa bangga melihat kampus ini telah berkembang besar, dan tanah gedung yang ada adalah hasil kerja keras kita bersama. Seluruh sivitas akademika termasuk alumni yang luar biasa. Tentunya saya lupa satu, ada buku saya terima 2015 ada 7 miliar utang. Kami ikat perut 5 tahun, tidak ada gaji, tetapi semangat untuk bekerja luar biasa. 2024 kemarin hutang itu sudah lunas dan tanah tidak disita oleh bank. Saya tidak tahu uang itu dari mana, tetapi uang daripada tahan untuk kita tidak dapat gaji, tetapi hutangnya harus lunas. Saya anggap itu sebuah mujizat yang luar biasa. Izinkan saya menyampaikan sebuah kalimat yang menjadi nafas dan perjuangan saya selama ini. Tidak ada perjuangan yang sia-sia jika kita lakukan dengan cinta dan ketulusan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada yang pertama Bunda Nifa Rosidi yang luar biasa, Ketua Umum PB GRI yang telah membina saya sejak 2 periode. Saya ingat pesan 2 tahun lalu, David, engkau jadi dekat. Hari ini saya sudah laksanakan betul. Kita berikan aplaus untuk beliau. Beliau tidak ingin membuang saya. Ya, walaupun saya bilang sudah capek 10 tahun, biar saya jadi dosen biasa. Termasuk Bapak Ketua, Bapak Sam. David, engkau jadi dekat ekonomi. Saya rasa berat, tetapi saya harus terima karena kita harus tunduk pada mereka yang merupakan senior kita. Karena mereka masih ada. Sepanjang mereka ada, kita harus hormat pada mereka. Tentunya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Prof. Dr. Supardi Sumin Mukti selaku Ketua YPP dan Ketua PBLP. Saya ucapkan terima kasih Bapak Dr. Samhani SHMH yang luar biasa memberikan kesempatan kepada saya untuk ada di lembaga ini. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Sam, orang baik. Ketika
Rekan David, jangan kekasih surat untuk mengundurkan diri. Termasuk saya punya WR1 2 kali mengundurkan diri, tetapi tidak boleh mundur. Karena 4 orang adalah tim yang memperjuangkan PGRI ada. Mohon maaf saya cengeng sedikit, karena saya merasakan betapa dasar dan juga kebersamaan yang dibina di bawah Bapak Sam. Tentunya Bapak Uli, Jonathan, Rukaho, SP, MC, selaku rektor, terima kasih Bapak. Dalam keadaan seperti ini, Bapak siap untuk menerima jabatan rektor ini. Para wakil rektor yang sepanjang ini kita bersama, para dekan, WD, dosen pegawai, security, dan juga cleaning service, mahasiswa yang saya cintai, orang tua yang ada di mana-mana tempat, karena ada live streaming. Saya minta terima kasih atas kebaikan dan kesempatan yang diberikan pada saya. Mohon maaf kalau sepanjang ini ada kata-kata yang tidak bagus, ada tingkah langkah saya yang tidak berkenan. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna, dan untuk itu saya mohon maaf. Pelantikan Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur adalah momentum yang bukan sekedar momentum biasa. Pelantikan ini bukan juga hanya sebatas seremonial, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh harapan, tanggung jawab, dan cita-cita mulia dari para pendiri universitas ini. Saya bersama keluarga, istri, dan anak-anak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin institusi tercinta ini. Waktu dan kesempatan diberikan oleh Ketua BPH dan seluruh jajaran untuk saya dapat memimpin lembaga ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika atas dukungan, kepercayaan, dan doa yang terus mengalir hingga saat ini. Hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian, bukan semata-mata sebagai seorang pemimpin, tapi lebih daripada itu adalah sebagai diakonos, sebagai pelayan, sekaligus sebagai sahabat seperjalanan dalam mewujudkan cita-cita kita, cita-cita yang luhur universitas yang kita cintai ini. Saya percaya Bapak-Bapak bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal jabatan, melainkan soal pengabdian. Pengabdian yang bertumpu pada karakter spiritual dan moralitas. Maka izinkan saya mempersembahkan kepada Universitas Persatuan Guru 1945 NTT sebuah kompas nilai yang akan menjadi pedoman bagi saya dalam masa jabatan saya ini. Sebagai visi pimpinan perguruan tinggi pada UPG 45 NTT adalah menjadikan pemimpin transformatif yang mendorong UPG 45 NTT menjadi perguruan tinggi yang unggul, berbudaya, dan menjadi kebanggaan warga PGRI serta menjadi pilihan masyarakat Nusa Tenggara Timur di dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya. Dengan berkaca kepada apa yang telah dilakukan oleh orang tua saya, terpetik untuk saya menyampaikan tentang visi dan misi saya terkait dengan apa yang saya sebut sebagai tribajik eka cita. 3 perbuatan baik untuk mencapai cita-cita yang luhur. Yang pertama, berbuat adil dalam setiap keputusan. Keadilan bukan sekedar membagi secara merata, melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya, di mana dalam dunia akademik
Keadilan berarti memberi ruang setara bagi inovasi, talenta dan pengabdian. Yang kedua, berbuat kasih kepada sesama. Dalam lingkungan yang penuh kasih, tidak ada yang merasa ditinggalkan. Kita akan membangun budaya saling menghargai, saling menopang, merayakan keberagaman, karena universitas ini adalah milik bersama, milik setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, warga PGRI, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menggantungkan harapan padanya. Yang ketiga, hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan dalam bekerja bersama-sama. Kerendahan hati bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang memungkinkan kita untuk terus belajar, membuka diri, dan mendengarkan. Dalam kerendahan hati kita temukan kekuatan kolektif. Kita sadar bahwa tugas besar ini tidak bisa diemban seorang diri. Kuncinya pada kolaborasi. Universitas akan berjaya jika kita jalan bersama-sama. Eka Cipta, 3 perbuatan baik dalam tribajet itu haruslah berbuah, haruslah menjadi berkat bagi banyak orang, harus dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat sivitas, akademika, warga PGRI, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Izinkan saya juga menyampaikan 8 program strategis unggulan yang akan kita kerjakan di dalam masa kepemimpinan saya. Pertama, transformasi digital berupa layanan cerdas untuk kampus yang modern. Kedua, revitalisasi kurikulum berbasis kontekstual dan masa depan. Ketiga, penguatan riset dan publikasi ilmiah yang relevan dan berdampak. 4. Perluasan akses dan keadilan dalam pendidikan beasiswa untuk semua kalangan. 5. Pengembangan karakter mahasiswa yang cerdas, peduli, tangguh, dan beriman. 6. Kampus ramah lingkungan dan inklusif. 7. Kemitraan strategis untuk pembangunan daerah untuk NTT yang maju. 8. Pemberdayaan komunitas melalui program pengabdian inovatif. Saya mengajak seluruh elemen kampus, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, serta mitra untuk menyatukan hati, pikiran, dan langkah membangun Universitas Persatuan Guru 1945 NTT sebagai pusat pembelajaran, pengabdian, dan kebanggaan kita bersama. Tugas ini bukan hal yang ringan, tetapi sangat mulia. Kita tidak hanya membentuk perusahaan, tapi juga membentuk peradaban. Kita tidak hanya membangun gedung, tapi menumbuhkan harapan. Kita hanya dapat memimpin dan melayani dengan benar jika hati kita tertanam pada nilai-nilai yang luhur. Takut akan Tuhan, menjunjung keadilan, hidup dalam kasih, dan bekerja dalam kerendahan hati. Dengan spirit itu, saya siap bersinergi dengan seluruh sivitas akademika dengan dukungan penuh dari pengurus besar PGRI, pengurus PGRI Provinsi, pengurus DPH PB PGRI, dan semua teman-teman pengurus PGRI Kabupaten Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Menjadikan UPG 45 sebagai mercusuar pendidikan di timur Indonesia, tempat lahirnya guru-guru yang tangguh, pemimpin masa depan, dan pembawa terang bagi daerah dan bangsa. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dengan keyakinan, dengan kerja keras, dan dengan hati yang bersih. Pada penutup, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan saya banyak kesempatan. Saya sangat mengharapkan kepada semua rektor, wakil rektor, dan para dekan semua harus satu hati
satu jiwa bagaimana membangun UPG 45 NTT lebih baik, lebih maju. Karena apa? Sekarang begitu banyak ya munculnya lembaga-lembaga yang punya ya kualitas, otomatis kita di atas kualitas. Yang kedua, saya minta dulu kalian saya angkat itu, otak kalian itu agak kotor. Sampah otak kalian karena tidak berpikir. Saya angkat dari tidur di lab dan lain, dua di sana belum pikir apa. Ini saya angkat dan lain, seprogram biru dan lain, ini digunakan saya. Ketika otak kalian yang kotor, saya mau minta kalian harus bisa otak yang kotor itu harus menjadi daunan, menjadi benih, menjadi pupuk yang untuk kepentingan masyarakat. Kalau kotoran yang kotor kita daur ulang akan jadi pupuk yang bagus. Itu pikiran. Tapi tidak ada pikiran-pikiran lain selain pikiran bagaimana membangunkan kegiatan lima, mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa dan juga kualitas untuk pendidikan. Itu saya pikir. Ingat saya sampaikan, jangan coba-coba ada lupa. Ketika kita terbang ya, di suatu kapal yang turbulensi yang sangat kuat, kita bukan tidak dibantu oleh orang yang membantu itu adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Pak Joni Asadoma. Ini orang ini dan Pak Victor Pemilu Saudara. Kalau beliau ini tidak membantu kita, jangan pikir kita akan di sini. Orang tidak tahu, ya, begitu kemelut, begitu persoalan-persoalan kita hadapi sampai kita bisa ini, ada orang lain di belakang dari mereka orang. Maka kalau ada kegiatan 45 NTT dan kegiatan Pak Wakil Gubernur, walaupun marah WA aja boleh balas. Jangan ke orang lain, karena WA 3 bulan baru balas. Jangan. Ini orang dunia semua orang. Tepuk tangan dulu. Saya ingin terima kasih para pencelat 10 tahun ya. Engkau ya sebagai negara kapal lancar turi dan layak badan kita kapal yang hebat tidak ditambah di dalam adat laluan, tapi kapal yang hebat itu ketika tambatan itu di tengah lautan dan harus dipimpin seorang muda yang terpandang. Sekarang Uli Jonathan luar biasa, junior saya, jaga kata sudah dipimpin saya semua betul semua. Kata sekali lagi kata saya yang dipercaya oleh Ibu Ketum. Jujur, Ibu Ketum saya sampaikan, hari ini saya buka. UPG itu yang namanya Universitas Persatuan Jurus Bersama 5 NTT
Unifa pejuang yang gemilang. Untuk Unifa, jangan coba-coba ada orang yang merubah UPK Pertimbangan. Itulah saya lawan. Kita semua lawan. Tidak boleh. Kalau orang tidak pernah tahu sejarah, ini Unifa. Kenapa ini semua tidak tahu. Saya ini hanya berbuka. Itu Unifa. Ya. P itu pejuang, gemilang. Bayangkan kita dalam keadaan terseok-seok, ibu ini masih bisa menghadapi Jokowi. Pada waktu itu, saya bisa kasih nama-namanya Universitas Unifa, bisa. Tapi kita berada dalam situasi kondisi pendidikan ini. Maka tidak ada yang melawan pada waktu saat itu, tidak. Terima kasih WR semua, saya minta kalian harus kerjasama. Tadi Pak Rektor sudah katakan kerjasama dengan rekannya, saya tunggu mulai hari ini. Kiranya harapan saya itu saja. Lagi kesehatan.